pemecatan, pemutusan hubungan kerja di mana-mana, udah ribuan bahkan jutaan. Sekarang udah pada nganggur, mau ditambah lagi dengan lulusan-lulusan yang belum siap mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada dalam keadaan baik ya. Semoga rezekinya melimpah, hidupnya berkah. Amin. Oke, teman-teman semuanya, lagi kondisi pandemi ini benar-benar mengubah hidup banyak orang, mengubah kebiasaan, juga berefek ke pekerjaan orang masing-masing. Banyak yang kehilangan pekerjaan juga, banyak yang menemukan kerjaan baru gara-gara COVID juga. Artinya ada yang mulai beradaptasi dengan kondisi ini, ada juga yang masih belum beradaptasi. Dan COVID ini, pandemi ini nggak tahu kapan selesainya, karena penyebarannya sudah bukan horizontal lagi, nggak lurus samping ke kanan, ke depan, ke belakang, udah ngacak. Dan itu yang berbahaya, maksudnya berbahaya dalam hal ini penanganannya lebih agak rumit lagi daripada awal-awal dulu. Kalau awal-awal dulu udah dicegah, insya Allah nggak sampai seperti ini sebenarnya. Kondisi yang ada saat ini kayaknya masyarakat dalam menghadapi pandemi ini tidak cukup bermodalkan pendidikan saja. Dan nampaknya masyarakat saat ini banyak yang masih biasa saja dengan adanya pandemi ini. Dan itu yang menurut saya, pendidikan saja tidak cukup untuk kita bisa lepas dari pandemi ini. Atau setidaknya, kalaupun naudzubillah ya masih ada pandemi, tapi bagaimana masyarakat itu tetap diajarkan bagaimana cepat beradaptasi gitu. Nah, saya kebayang nanti itu ada, ini kita membahas pendidikan ya, ada pendidikan yang bisa dibilang formal, bisa dibilang enggak ya bisa, tapi target lulusannya itu nanti menjadi orang-orang yang pas keluar dari pendidikan itu nggak butuh lagi cari kerjaan. Mereka sudah mandiri dan punya usaha masing-masing. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ada tanah lahan sekian hektar. Di situ dirancang bagaimana bentuknya seperti pesantren. Jadi masuknya jalan raya, terus nanti agak jauh ya, masuk ke gerbangnya itu agak jauh dari jalan raya. Jadi pesantren ini punya bentuk jalan sendiri, masuk ke gerbangnya, terus di sisi kanan kiri gerbang ini adalah ruko-ruko usaha. Terus setelah masuk, lantainya ada 4 atau 5, paling bawah ini juga ruko-ruko usaha semua. Terus ini yang laki-laki ya, ini untuk pesantren laki-laki. Jadi nanti yang dari gerbang lurus ke sana itu, di situ adalah rumah ya, kamar untuk guru-gurunya. Jadi di situ kalau ada yang mau tinggal di situ, mereka dikasih tempat. Kalau yang bersuami istri ya tempat sendiri ya. Kalau yang bujang ya yang ke atas itu yang kamar-kamar. Terus di situ wifi, listrik, makanan semua sudah ada. Oke, jadi setiap hari itu mereka belajarnya adalah, kalau pagi menghafal Al-Quran, kalau sore pada setelah asar mereka menghafal hadis. Terus malamnya yang belajar Al-Quran tadi ada hafalannya juga. Malamnya itu mereka mengulang hafalan Al-Qurannya dan mengulang hafalan hadis. Oke. Pagi sebelum subuh bolehkan, nggak diwajibkan ya,
tapi disarankan untuk sholat malam. Nah kalau siangnya dari jam 9, sebelum jam 9 itu mereka ada yang mau mencuci, ada yang mau makan, ada yang mau apapun itu dilakukan sebelum jam 9. Dari jam 9 sampai jam 11 mereka semuanya belajar dari apa yang mereka minati. Contoh ada yang di situ, jadi di ruko-ruko tadi itu tempat belajar mereka, ada yang mau bengkel, di situ belajar bengkel. Terus ada yang mau las listrik, di situ ada semua, ada yang bentuk-bentuk kanopi, bentuk-bentuk tangga dari besi, di situ ada cara belajarnya. Ini dari SMP sudah diajari itu ya, nanti SMA-nya juga ada. Ada yang mau kue, ada yang mau bisnis clothing, ada yang mau apa, di situ ada tempat belajarnya semua sampai digital. Mau pengen videographer, editing, video fotografer, semua di situ ada. Jadi berjajar dari bawah tadi, dari mau masuk pintu gerbang kiri kanannya ada tempatnya, terus di lantai bawah semua ada tempat belajarnya. Mereka pengen apa ada semua. Tidak sampai di situ, setelah mereka menguasai skill itu, mereka diajarkan bagaimana memasarkannya. Terus kalau ada kegagalan, bagaimana cara bangkitnya diajarkan juga. Jadi pokoknya mereka itu lulusannya punya standar sendiri ya, kayak standar gontor gitulah. Ijazahnya pun punya standar sendiri, nilai penilaiannya pun punya standar sendiri, dan harapannya mereka nggak terbebani oleh nilai. Yang dinilai yang diunggulkan di situ adalah akhlak mereka, punya hafalan Al-Quran, punya hafalan hadis, bisa bahasa Arab, bisa ngerti aja lah, ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Inggris, dan yang paling penting adalah mereka tidak dianggap lulus sebelum mereka bisa menghasilkan dari apa yang mereka pelajari saat ini. Contoh mereka dari SMP belajar bengkel, itu bagaimana caranya dia bisa menghasilkan duit dari bengkel itu. Mungkin nggak harus banyak dulu, tapi yang penting bisa menghasilkan. Contoh ya bisa jadi langsung buka bengkel, tapi kalaupun nggak sampai buka bengkel, ya bagaimana caranya dia bisa menghasilkan duit dari situ. Mungkin jualan onder grill kah, atau nanti magang kah di mana gitu, di bengkel yang lain. Tapi ditekankan di situ mereka tidak, skillnya itu tidak untuk bekerja di tempat lain, tapi bagaimana dia membawa dirinya jadi pengusaha, seperti itu. Dan belajar di situ, belajar seumpama yang putri itu belajar bikin kue, nanti diajarkan bagaimana kue yang menarik, yang diminati masyarakat, terus yang bagaimana memasarkannya. Nanti kalau ditipu orang itu bagaimana bangkitnya, terus nanti cari tempat strategis itu seperti apa, semuanya diajarkan di situ selama 6 tahun. Nah, syarat kelulusannya itu tadi harus akhlaknya bagus, punya hafalan Al-Quran, punya hafalan hadis, mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa Inggris, dan syarat paling pentingnya lagi itu mereka sudah menghasilkan dari apa, punya penghasilan dari apa yang selama ini mereka pelajari. Dengan seperti itu harapannya pesantren ini meluluskan orang-orang yang tidak membebankan masyarakat. Kenapa membebankan masyarakat? Karena kalau lulus saja tanpa skill, tanpa kemampuan, itu mereka kasihan, susah nyari kerja di mana-mana. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, kadang ijazah saja tidak cukup untuk mencari pekerjaan. Jadi mereka mindsetnya bukan mencari pekerjaan lagi, bagaimana menjadi pembisnis. Kalau bisa malah mengurangi pengangguran di masyarakat. Jadi pola pikirnya, model pikirnya, mindsetnya ini sudah bukan nanti saya kerja di mana lagi, tapi bagaimana saya mengembangkan apa yang sudah saya pelajari, dan ini terbukti menghasilkan uang, seperti itu. Nah, dengan
kondisi seperti ini harapan melahirkan pengusaha-pengusaha yang baru dan yang jelas menumbuhkan UMKM yang ada. Dan model seperti ini sebenarnya sudah lama ada, cuma kayaknya belum maksimal ya. Yang ada sekarang rata-rata masih kasihan kadang apa ya, lulusan-lulusan itu apalagi sekarang itu sekian ribu kampus kan di sekolah di Indonesia, lulus mau kerja bingung kerja di mana. Semua pabrik, semua perusahaan pada ya memecat pegawainya, pegawai yang biasanya aja dipecat, apalagi ini yang baru nggak mungkin diterima juga, apalagi nggak punya keahlian. Nah di sini nanti sekolah ini tuh nggak seperti itu ya. Sekali lagi saya tekankan, sekolah ini pelulusannya itu udah menjadi pengusaha, setidaknya sudah punya penghasilan dari apa yang dia ketahui, dari apa yang dia pelajari. Ya contohlah dia yang selama ini belajar tentang fotografi, bagaimana dia menghasilkan uang dari fotografi. Dia mungkin susah juga beli kameranya yang mahal, ya udah pakai HP aja. Atau jelas kalau perangkatnya fotografi itu harus bisa desain, Photoshop setidaknya. Dari foto saja sebenarnya sudah bisa menghasilkan uang juga. Ngedit foto, ngedit gambar-gambar, di situ harus bisa jadi menghasilkan uang. Terus belajar videographer, bikin video, terus bisa editing juga. Setidaknya harus bisa Adobe Premiere Pro, tahu bagaimana bikin kisahnya, bikin ceritanya, bikin alurnya yang bagus, terus bagaimana pengambilan gambarnya, bagaimana pencahayaannya, di situ semua diajarkan. Sehingga mereka di sana itu lulusannya jadi profesional, bukan lulusan yang kemana-mana bawa ijazah terus bingung cari pekerjaan. Nah, ini yang selama ini menjadi keresahan saya, dan saya berharap ocehan saya ini menjadi kenyataan. Kalaupun saya belum bisa mewujudkan, barangkali nanti ada orang baik yang mau mewujudkan ini, dan saya berusaha suatu saat akan mewujudkan hal ini, karena saya berkeyakinan inilah yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Pandemi seperti ini tuh tidak bisa mau kerja di mana coba kalau nggak mandiri. Harus bisa melahirkan atau meluluskan orang-orang yang mandiri, yang mereka siap survive, bertahan di kondisi seperti ini. Kalau kita belum bisa memberikan solusi, setidaknya bisa memberikan pemikiran-pemikiran. Ya belum tentu pemikiran ini menjadi solusi juga, tapi setidaknya ada saran lah, saran baru bagaimana nanti akan ada model pendidikan baru yang lulusannya tidak bingung lagi cari pekerjaan, yang lulusannya itu siap menjadi pengusaha yang berakhlak baik, siap jadi pembisnis yang berakhlak baik. Dan semoga lah secepatnya ada yang mewujudkan, karena saya yakin ini yang dibutuhkan masyarakat. Di mana-mana pemecatan, pemutusan hubungan kerja, di mana-mana udah ribuan bahkan jutaan sekarang udah pada nganggur, mau ditambah lagi dengan lulusan-lulusan yang belum siap mandiri. Nah ini mau ditambah lagi seperti itu. Baiklah, kita berikan solusi yang terbaik untuk negeri ini. Barangkali itu saja teman-teman semuanya, dan nggak usah terlalu dipikirin ocehan ini, karena nanti saya yang akan memikirkan sendiri bagaimana semua ini bisa terrealisasikan seperti itu. Terima kasih, dan tetap semangat di kondisi pandemi, tetap kreatif, karena hanya orang kreatif atau orang yang bisa beradaptasi yang bisa bertahan di kondisi pandemi seperti ini. Terima kasih ya semua sahabat semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.